masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Berbagai isu pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian Capres-Cawapres 2024. Aktivis lingkungan hidup berharap Capres-Cawapres memiliki gagasan bila deposit tambang Indonesia mulai menipis atau habis nanti. Salah satu tema yang akan dibahas dalam debat keempat Pilpres adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Para Capres-Cawapres bakal memberikan pandangannya soal tata kelola sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral, di mana Indonesia memiliki komoditas yang cukup kaya. Dalam berbagai kesempatan, para Capres-Cawapres sudah kerap membeberkan janji soal pengelolaan sumber daya alam. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkomitmen memberantas keberadaan tambang ilegal yang mencuri kekayaan negara. Soal tambang ilegal, semua yang ilegal harus kena sanksi, harus kena hukuman, dan tidak boleh dibiarkan. Kalau Anda melakukan sesuatu yang ilegal dan dibiarkan, maka itu menular. Dan yang paling rugi siapa kalau ada ilegal itu? Masyarakat dan negara yang paling rugi. Kan pendapatannya tidak masuk juga ke negara, bukan? Karena ilegal. Nah, praktek-praktek seperti ini yang harus dibersihkan. Dan kita hari ini menyaksikan negara kita banyak sekali korupsi di aspek penerimaan. Sementara perhatian di aspek penerimaan itu rendah. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kerap menekankan soal hilirisasi komoditas pertambangan. Prabowo menyebut pentingnya pengelolaan produk pertambangan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah ekonomi. Ya, kita harus mengelola tadi dengan hilirisasi, mengolah di dalam negeri, menjaga lingkungan hidup kita, tidak boleh diambil seenaknya, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Saya sedang membahas dengan tim saya persiapan untuk mengelola kekayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kita ingin lanjutkan dan kita ingin sempurnakan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berkomitmen untuk mengurangi industri ekstraktif demi menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, pola-pola ekstraksi inilah yang hari ini penting untuk mengikuti cara-cara baru sebagai sebuah kesepakatan menjaga lingkungan kelasnya dunia ini ya. Dan itu butuh teknologi, butuh SDM yang bagus ya. Dan kita mesti memilah dan memilih mana yang terus akan kita ekstraksi dan mana yang mesti kita siapkan transisi. Maka kalau kita bicara dalam kebutuhan energi, yuk kita perhatikan yuk energi yang lebih hijau. Maka saya sampaikan ke beberapa forum, kita siapkan transisi energinya agar eksploitasi ini pelan-pelan bisa kita kurangi, terus kemudian tidak akan merusak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, mengingatkan eksploitasi pertambangan di Indonesia selama ini telah menyebabkan krisis lingkungan dan juga ketimpangan. Berharap Capres-Cawapres memiliki gagasan soal ekonomi Indonesia jika deposit tambang di Indonesia kelak habis. Tata kelola pertambangan Indonesia sudah mengakibatkan 2 krisis besar di dalam 50 tahun terakhir ini. Yang pertama, krisis lingkungan yang berujung kepada krisis pangan, di mana orientasi pemanfaatan kekayaan alam Indonesia berbasiskan komoditi pertambangan dan mengabaikan biodiversity serta potensi kekayaan lain. Penting untuk kita periksa visi dari calon pemimpin negara dan calon pemimpin bangsa ini. Indonesia akan membangun ekonomi dari apa? Setelah mineral batu bara kita habis. Indonesia memiliki 5 komoditas tambang terbesar di Indonesia. Pertama adalah nikel. Jumlah cadangan nikel di Indonesia mencapai 23% atau yang paling besar di dunia. Timah Indonesia mencakup 17% cadangan dunia atau urutan kedua. 7% cadangan batu bara dunia ada di Indonesia dengan merupakan 6 yang terbesar di dunia. Emas Indonesia 10% cadangan dunia atau terbesar kelima di dunia, dan potensi bauksit 5% cadangan dunia atau ke-6. Terkait debat besok, survei Litbang Kompas 15 hingga 17 Januari 2024 menyebut publik berharap sejumlah persoalan terkait sumber daya alam dan lingkungan dibahas.
Sebanyak 23,7% responden berharap ada pembahasan mengenai deforestasi dan penebangan hutan secara liar. 18,6% responden ingin ada pembahasan soal polusi dan pencemaran air. Soal hilirisasi pertambangan 18,2% dan 16,5% menganggap isu pengelolaan limbah perlu dibahas. Debat keempat Pilpres bakal digelar di Jakarta Convention Center Minggu 21 Januari besok. Debat ini dikhususkan untuk para calon wakil presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saya sangat setuju, bukan hanya pemberantasan korupsi. Bagaimana komitmen dan gagasan Capres-Cawapres 2024 dalam pengelolaan sumber daya alam, kita bahas bersama perwakilan Timnas Anies Muhaimin Irfan Pulungan. Dari TKN Prabowo Gibran ada Edi Suparno, dan dari TPN Ganjar Mahfud diwakili Pompida Hidayatullah. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal tema besok di debat Cawapres adalah sumber daya alam. Salah satunya saya cuplik soal hilirisasi misalnya. Hampir kan semua pasangan calon ini sepertinya setuju dengan hilirisasi, tapi pasti punya catatan khusus, ada konsep yang berbeda. Gimana? Dari masing-masing, dari 01 dulu silakan, Mas Irfan. Baik, izin para senior saya nih harusnya jangan saya duluan. Mentang-mentang kita kolonial nih. Ya, jadi dalam konteks hilirisasi tentunya kita ya sepakat bahwa meningkatkan nilai itu menjadi penting dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, khususnya pada saat di mana market internasional itu sudah berubah. Selain kita memenuhi kebutuhan nasional, juga di kebutuhan internasional kan juga harus dipenuhi dan ada standarisasi yang sekarang berubah. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana konteks hilirisasinya di tata kelola tambang, khususnya bagaimana carut-marut perizinan terjadi di Indonesia akibat korupsi, juga partisipasi masyarakat dalam menentukan proyek-proyek pertambangan itu bekerjanya bagaimana. Jadi kami rasa perlu ada perubahan dalam konteks tata kelola, memastikan carut-marut perizinan itu diselesaikan, menghentikan korupsi, dan kemudian membuka partisipasi publik yang lebih luas. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu melakukan inventarisasi lingkungan hidup dan menjalankan kajian lingkungan hidup strategis, begitu, untuk melahirkan padu serasi tidak hanya RT RW, tapi juga kita harus tahu daya tampung lingkungan kita sudah sampai di mana, agar kita bisa tahu di mana kita masih bisa utilisasi sumber-sumber mineral kita dan di mana kita harusnya sudah berhenti. Kira-kira begitu. Oke, kalau Mas Edi gimana? Kan Paslon 02 banyak sekali menyinggung hilirisasi dari debat pertama. Nah, konkretnya seperti apa tadi? Bicara soal carut-marut perizinan, termasuk juga bagaimana memperhatikan lingkungan. Saya kira dari aspek hilirisasi yang dianggap sangat penting oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah nilai tambah yang bisa kita peroleh dalam hilirisasi tersebut. Selain nilai tambah dari seluruh rangkaian proses sebuah komoditas sampai ke produk antara bahkan ke produk jadi, itu adalah proses yang memang akan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar. Nilai ekonominya sangat tinggi, itu fokusnya. Di samping itu, nilai tambah yang juga kita dapatkan dari proses hilirisasi, industrialisasi adalah penyerapan tenaga kerja. Dan yang terpenting, penyerapan tenaga kerja formal. Yang mana itu adalah tenaga kerja yang terampil, yang kemudian juga mendapatkan kesejahteraan yang sangat layak. Nah, ini yang sangat penting. Tetapi kalau kita bicara masalah hilirisasi, tentu kita harus bicara juga mengenai hulunya, yaitu pertambangannya. Dalam hal ini pertambangan kita tentu yang akan diajukan dan difokuskan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran adalah mengenai tata cara untuk melakukan best mining practices. Kedua, responsible mining atau pertambangan yang bertanggung jawab, dengan selalu menekankan pada isu-isu yang saat ini sangat dipentingkan, ESG, environment, social, dan governance. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Berikutnya juga yang tidak luput dari fokus kita adalah bagaimana kita tidak hanya mengeksploitasi pertambangan kita dan mineral kita saja, tetapi bagaimana juga kita memperkuat ketahanan cadangan. Jadi cadangan itu harus selalu ada. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita gali sekarang tiba-tiba habis, cadangannya juga tidak pernah kita pikirkan. Jadi ketahanan cadang itu sangat penting agar kita nanti pada saat kita bisa memperoleh nilai tambah yang maksimal,
kita masih memiliki cadangan. Terakhir, Oke. yang juga jadi difokuskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah penegakan hukum terhadap illegal mining. Karena itu sangat mengganggu dan sangat mendistrupsi kondisi dari industri Baik. pertambangan kita. Itu salah satu dari rekomendasinya adalah apa? Adalah untuk mendirikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Baik. Demikian. Kalau Bang Pompida, apa konsep hilirisasi dari paslon 03? Ya, saya merefer kepada tagline daripada visi misi kita, yaitu gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kata adil ini tentu berdampak kepada basis penegakan hukum yang berkeadilan. Tidak hanya di dalam konteks tadi yang namanya tambang-tambang ilegal, tapi juga tambang-tambang non ilegal banyak juga tidak mematuhi basis-basis peraturan yang ada, terutama di dalam konteks reklamasi dan penghijauan kembali. Nah, ini harus kemudian ditertibkan agar kemudian basis daripada pembangunan berkelanjutan itu benar-benar terjadi. Yang kedua, kemudian hilirisasi itu sendiri memang sangat diperlukan tadi untuk memberikan nilai tambah. Tapi nilai tambah yang seperti apa? Kalau kemudian nilai tambah yang masih menghasilkan emisi karbon dan kemudian juga masih kemudian mengkotorkan berbagai macam istilah polutan ke udara di Indonesia, ini tentu harus dihindari. Oleh karena itu kami di Ganjar Mahfud akan mendorong basis-basis hilirisasi dengan teknologi hijau. Kita baru saja menyaksikan di Morowali itu terjadi ledakan diakibatkan adanya blast furnace yang kemudian meledak, dan itu bahan bakarnya itu dari gas. Nah, kita akan hindari pemakaian fossil fuel di dalam konteks hilirisasi ini, dan kita akan dorong seyogyanya kalau di dalam konteks smelter itu kita akan menggunakan yang namanya katakanlah electric furnace atau mungkin hydrogen furnace gitu ya. Jadi nanti ke depan kita tidak hanya kemudian menyiapkan basis-basis bahan bakarnya saja di dalam konteks menyuplai yang namanya hilirisasi ini, tapi juga bahan bakar yang kemudian ramah lingkungan. Karena ketika kita menggunakan hidrogen, itu sama sekali tidak akan ada polutan dilemparkan ke udara. Jadi ini subhanallah akan menjawab segalanya. Tentu di dalam perjalanannya hilirisasi ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Tapi tantangan kita ke depan dengan bonus demografi yang luar biasa ini harus ada berbagai macam alternatif sumber daya alam yang harus kita kemudian fokus mengembangkannya. Ganjar Mahfud berkomitmen bahwa yang namanya basis maritim kita harus kemudian diberdayakan. Sumber-sumber daya alam dari laut seperti ikan sebagai makanan, kemudian juga rumput laut mungkin sebagai makanan dan industri lainnya, dan kemudian juga air di dalam konteks air sebagai hidrogen, dan kemudian juga laut sebagai kekuatan untuk menjadi sumber energi melalui arus laut, tenaga angin dan juga tenaga surya. Di situ akan bisa menambahkan basis daripada apa yang diniatkan untuk menciptakan Indonesia yang lestari. Baik, tadi secara konsep garis besar plus detail juga sudah disampaikan. Saya mau mendalami lagi soal bagaimana pesannya untuk juga tetap menjaga lingkungan. Walhi tadi mengingatkan soal eksploitasi pertambangan di Indonesia selama ini telah menyebabkan krisis lingkungan, juga ketimpangan. Ada harapan agar Capres-Cawapres ini punya gagasan soal ekonomi Indonesia kalau deposit tambang Indonesia kelak habis. Nah, ini seperti apa menyikapi ini dan meyakinkan pemilih, Bung Irfan? Ya tentunya pencadangan itu kan menjadi penting, tidak hanya untuk untuk dicadangkan, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola sumber daya kita. Jadi tidak hanya tambang menurut saya, tapi juga hutan misalnya. Jadi perlu didorong keluarnya informasi atau difasilitasi terbentuknya informasi tentang seberapa besar gitu ya cadangan-cadangan sumber daya yang kita miliki, dan itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan inventarisasi gitu yang belum pernah dilakukan sebagai mandat Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak 2009. Nah, bila kita melakukan inventarisasi tersebut dan turunannya seperti RPPLH dan KLHS gitu ya, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis gitu, kita tentunya akan mengetahui daya dukung dan daya tampungnya. Dari sana kemudian kita akan memiliki informasi yang komprehensif tentang cadangan sumber daya dan cadangan daya tampung, daya dukung lingkungan hidup di Indonesia. Dari situ perlu ada kebijakan yang dikeluarkan gitu untuk
mengetahui cadangan tersebut dan seberapa kita ingin mengutilisasinya. Seperti contohnya di pengelolaan perikanan gitu, ada yang namanya Kajiskan, komite ikan nasional yang dia mengeluarkan hitung-hitungan jumlah ikan yang bisa tangkap dan dikelola, kemudian dilakukan industrialisasi. Kira-kira begitu. Oke, kalau Mas Edi gimana terkait dengan pesan lingkungan? Tadi sudah disinggung sedikit soal ESG, tapi secara lebih detailnya apa? Boleh tolong ringkas juga? Iya, tadi saya sampaikan masalah ESG, Environmental Social Governance, itu menjadi pegangan kita dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Di dalamnya juga ada unsur-unsur best mining practices dan responsible mining. Jadi saya kira bertambangan yang bertanggung jawab itu apa? Tidak hanya bisa menambang saja, tetapi kemudian mengembalikan kondisi pertambangan itu ke kondisi yang semula. Oleh karena itu kami dalam merancang pada saat itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan dan mineral, di situ sudah ada mencakup apa yang harus dilakukan oleh para penambang, pelaku usaha di bidang pertambangan ketika sudah selesai penambangannya. Jadi ada jaminan reklamasi, yang memang jaminan reklamasi itu merupakan jaminan untuk dikembalikan kondisi dan habitat lingkungannya sesuai dengan semula. Ada kewajiban untuk melakukan reforestasi, ya, dan ini adalah hal-hal yang sangat lekat dan sangat difokuskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa kita harus menekan agar jaminan reklamasi dan reforestasi itu dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memungkiri bahwa pertambangan itu pasti akan bersinggungan dengan lingkungan. Apakah itu lingkungan hutan, masalah sungai dan air dan kadar tanah. Jadi ini yang menjadi fokus kita agar potensi pencemaran yang dilaksanakan pada saat pertambangan itu sedang berjalan itu bisa ditanggulangi. Dan ini adalah salah satu fokus kita. Masalah lingkungan ini terutama Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ketersediaan air itu harus ada menyeluruh. Jangan sampai kita mengalami krisis air. Dan salah satu fokus kita adalah bagaimana kadar air di sekitar pertambangan itu bisa kemudian diolah kembali untuk bisa dijadikan air untuk bahkan untuk dipakai untuk air sehari-hari untuk kegiatan minum, masak dan lain-lain. Oke. Nah, tadi Mas Edi sudah bilang soal from ESG to best mining practices. Kalau dari Paslon 03 tadi sudah disinggung juga soal teknologi hijau, tapi kan banyak juga pada praktiknya sulit dilakukan. Ini bagaimana meyakinkannya? Ya, sulit dilakukan dikarenakan rezimnya ini rezim tambang sekarang, dan rezimnya masih rezim juga migas sekarang. Kalau mindsetnya diubah, makanya Pak Ganjar itu selalu bilang kita meredefinisi dan mereposisi dalam konteks basis kebijakan ke depan. Karena kalau mindsetnya sama-sama saja, kita pasti akan menghadapi waktu di mana yang namanya sumber daya alam itu juga habis gitu. Apalagi kalau kemudian tidak dikembalikan, direboisasi dan direklamasi, ini pasti akan benar-benar rusak. Nah, oleh karena itu salah satu alternatif di mana menjadi sumber energi itu yang menurut saya akan menjadi jawaban daripada 3 hal, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi ada 3 ya. Nah, itu adalah maritim jawabannya. Laut ini sumber daya yang luar biasa yang orang nggak pernah mikirkan. Bayangin, Friska ya, kita ini lautnya itu adalah mempunyai yang namanya garis pantai terpanjang di dunia. Nah, orang-orang nggak paham garis pantai ini untuk apa. Jadi kalau kita bicara membangun tenaga angin saja, dalam konteks garis pantai kita membangun tenaga angin di dalam konteks offshore, itu bisa dilaksanakan. Dan ini yang menjadi kendala kan adalah harga beli PLN yang sangat rendah di dalam konteks yang namanya energi terbarukan ini. Nah, ini akan kita revisi, akan kita kaji ulang, dan kemudian akan kita bisa implementasikan ke depan. Baik, dan apakah ide-ide ini akan tersampaikan di debat Cawapres besok? Semoga tersampaikan dengan baik kepada para calon pemilih agar lebih yakin lagi terhadap dengan tema debat Cawapres ke-4 besok, debat Pilpres ke-4 terakhir juga untuk Cawapres. Kita tunggu penampilannya dengan arahan para senior ini tentunya ya. Bang Irfan, terima kasih. Bang Edi, terima kasih. Juga Bang Pompida, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam. Prihatin akan sampah plastik. Aktivis cilik asal Gresik, Eshnina Azahra Surati, 3 calon presiden. Informasi selengkapnya usai jeda.